Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada dalam perjumpaan di hari Selasa ini, 16 Mei 2023, dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa hari ini kita menikmati berkat dan tuntunan Tuhan. Karena itu mari kita beribadah kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kehidupan, ruang waktu yang Kau beri bagi kami menikmati hidup dan berkat-berkat-Mu. Hari ini kami menikmati anugerah-Mu, berkat kehidupan yang kami hendak isi dengan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dalam percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Maka kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami membaca kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu menuntun kami untuk ada di jalan yang benar. Ampuni kami atas salah dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan seperti ini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, demikianlah bagian firman yang kita baca di saat ini. Kita merenungkannya dengan judul Tiang Awan, Tiang Api, dan Laut Terbelah, tanda kehadiran Tuhan Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang memimpin umat-Nya keluar dari Mesir. Hal ini ditandai dengan tiang awan dan tiang api sebagai bentuk penyertaan Tuhan Allah kepada umat-Nya, bahwa Dialah yang mengepalai barisan. Di malam hari, tiang itu menyinarkan cahaya agar umat Israel tidak takut di padang gurun yang gelap dan mencekam itu. Tiang awan di siang hari menuntun jalan dan menghalau teriknya panas di padang belantara. Tiang awan dan tiang api itu juga yang menjadi pemisah antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir, sehingga tidak dapat saling mendekati satu dengan yang lain. Di tepi laut Teberau, ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, laut itu terbelah dua, menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri, dan bangsa Israel berjalan di antaranya. Nah, luar biasa dan mengagumkan ketika Tuhan Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaan-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa terbelahnya laut Teberau tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana mungkin air itu menjadi seperti tembok yang ini
tidak dapat dilakukan. Ya. Hal ini tidak dapat dilakukan manusia. Nah, tiang awan, tiang api, dan terbelahnya laut Teberau adalah bukti kemahakuasaan Tuhan Allah atas manusia dan alam ciptaannya. Hal ini juga dilakukannya untuk menyelamatkan orang percaya dan yang berseru kepadanya minta tolong. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, ketika kita mengalami kesengsaraan, jalan di depan terasa gelap, segala daya upaya untuk sukses seperti menghadapi tembok dan jalan buntu. Yakinlah bahwa Tuhan Allah dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib akan mendengar dan menjawab seru doa orang percaya. Jika Tuhan Allah menolong umat-Nya Israel dengan kuasa-Nya yang ajaib, membuat hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin baginya, maka penyertaan Tuhan Allah Israel adalah juga Tuhan Allah kita. Kita pun akan diselamatkan dan dibebaskan dari kesengsaraan jika kita bertobat, berseru, dan mengandalkannya dalam hidup ini. Karena itu, saudaraku, marilah kita imani dan amini kuasa-Nya yang selalu hadir menyertai kita, sehingga kita tidak usah takut terhadap berbagai ancaman, karena Dia Allah Maha Hadir dalam setiap jengkal perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur di ketika kami boleh ada dalam persekutuan dengan renungan harian keluarga ini. Kami mendapatkan kepastian bahwa tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami setiap umat yang percaya kepada Engkau. Sebagaimana umat Israel yang dijaga, dilindungi, diberkati, dituntun oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api, bahkan dengan kedahsyatan terbelahnya laut Teberau. Kami pun mendapatkan kekuatan, kepastian bahwa hal-hal luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Maka ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami hari ini, diberkatilah kami semua dengan hikmat dan iman, supaya tetap mengandalkan Engkau. Apapun pekerjaan yang dikenan oleh Engkau Tuhan di dalam berbagai bidang kehidupan, biarlah Engkau berkati. Berkati keluarga kami, suami dan istri kami, berkati anak-anak kami dalam kehidupan masa tumbuh kembang mereka, dalam masa muda mereka, supaya mereka tetap ada juga di dalam Tuhan. Kami yang bersyukur hari ini dengan berbagai anugerah berkat Tuhan, biarlah sukacita itu terus ada di dalam Engkau. Kami yang bergumul hari ini dikuatkan iman, diberi pengharapan bahwa ada penyertaan Tuhan selalu bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Berkati masyarakat Jemaat Maranatha Paselatan dari kaum 1 hingga 27, diaken penatua, pendeta, vikaris pendeta, bahkan keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan diberkati. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan. Hentar kami Tuhan hari ini, bahkan hari-hari kami selanjutnya, menikmati anugerah kasih-Mu di dalam kehidupan. Perangkat pelayanan tim multimedia yang selalu melayani, bekerja, Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan dengan talenta yang mereka miliki. Bahkan semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga di hari ini.
Semoga ini memberkati, memberi inspirasi, menguatkan iman. Dan selamat kita bekerja. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman, dan andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.